Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan adalah hak setiap warga negara Indonesia. Teruslah belajar, jangan putus harapan. PKBM akan peduli dan menerimamu untuk menggapai cita-cita yang tertinggal. PKBM melayani yang tidak terlayani, bahkan menjangkau yang tidak terjangkau. Serta PKBM hadir sebagai mitra pendidikan formal. Pemerintah dalam hal ini berkolaborasi dengan PKBM menangani anak tidak sekolah dan anak putus sekolah. Dan penilik akan hadir mendampingi PKBM dalam menjalankan visi, misi, dan tujuannya sesuai tupoksi penilik untuk mewujudkan Pangkep cerdas. Percayakan kepada SKB PKBM untuk melayani pendidikan non-formal di Kabupaten Pangkep. 12 lembaga siap melayani ATS dan APS di Kabupaten Pangkep, yaitu SPNF SKB Pangkajene dan Kepulauan di Kecamatan Bungoro, PKBM Daya Ilmu di Kecamatan Bungoro, PKBM Mulia Dharma di Kecamatan Bungoro, PKBM Mutiara Ilmu di Kecamatan Baloci, PKBM Amelia di Kecamatan Labaka, PKBM Bontomanai di Kecamatan Labaka, PKBM Matiro Deceng di Kecamatan Makram, PKBM Cahaya di Kecamatan Makram, PKBM Julusiri di Kecamatan Pangkajene, PKBM Cahaya Hati di Kecamatan Segeri, PKBM Al-Amanah di Kecamatan Liukan Tupak Biring, dan PKBM Abu Hurairah di Kecamatan Liukan Kalmas. Model metode pembelajaran yang dilakukan oleh SKB PKBM adalah dilaksanakan 3 kali dalam seminggu. Proses pembelajaran dilakukan dengan tatap muka 20%, tutorial 30%, dan mandiri 50%. Selamat dan sukses atas peresmian Gedung Sekretariat Ruangan Belajar PKBM Al-Amanah di Pulau Karanrang, Kecamatan Liukan Tupak Biring. Moto PKBM: berbakti, berkarya, peduli, salam satu hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Karanrang, 27 Juni 2024. Ketua Ikatan Penilik Indonesia Kabupaten Pangkep, Dr. Anda Mesrawati, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rahmat SPD sebagai Ketua Yayasan PKBM Al-Amanah Kadin Singara sekaligus merangkap Ketua Lembaga PKBM Al-Amanah Pulau Karanrang. Sedikit penyampaian bahwa sejarah lahirnya PKBM Al-Amanah. Kami, terkhusus saya secara pribadi, terinspirasi atau termotivasi di mana pada saat tersebut kita kenal istilah SMA Kecil Pulau Karanrang. Kurang lebih berjalan 3 tahun, beralih kepada pemerintah provinsi, itu ada wacana bahwa akan dilebur atau digabung menjadi sebuah kelas jauh. Namun secara pribadi saya dengan teman-teman tidak respect dengan pernyataan tersebut, sehingga lahirlah sebuah ide dan motivasi untuk mencari solusi bagaimana kami punya alumni SMP 41 Liukan Tupak Biring bisa melanjutkan pendidikannya, tapi bukan berstatus kelas jauh. Kenapa? Karena potensi yang ada di Pulau Karanrang itu kurang lebih sama dengan SMA 7 Pulau Balanglompo. Maka lahirlah sebuah ide, kemudian duduk bersama dengan teman-teman untuk bagaimana kalau kita mendirikan sebuah pendidikan yang pada saat itu kami kurang tahu pasti seperti apa jenisnya. Yang jelas
Intinya kami mau alumni siswa SMP kami tetap melanjutkan pendidikan tapi bukan berstatus kelas jauh. Kemudian di awal saya secara pribadi langsung ke Diknas Provinsi, tanyakan bagaimana prosedur pendirian atau syarat pendirian lembaga pendidikan paket C. Namun setelah sampai di Dinas Pendidikan Provinsi, kami diarahkan ke kabupaten. Ternyata syarat prasyarat atau perizinan pendirian sebuah lembaga pendidikan non formal itu masih di bawah ranah pemerintah daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Proses pembelajaran tidak mesti sama dengan Pulau Samatandu. Proses pembelajaran tidak pasti sama dengan pendidikan formal. Antara formal dan non formal ada perbedaan. Misalnya dalam hal proses pembelajaran, sebagaimana kita ketahui dalam pendidikan non formal, itu ada tingkat persentase. 20% itu tatap muka, 30% itu tutorial, dan 50% adalah belajar mandiri. Jadi sangatlah tidak pas ketika pendidikan formal dan non formal mau disandingkan cara belajarnya, karena di mana bunyi undang-undang pun demikian, tidak boleh disamakan antara formal dan non formal. Terkait dengan proses pembelajaran di pendidikan non formal, khususnya di lembaga kami PKBM Al-Amanah Pulau Karangrang, itu kita tidak membatasi dalam artian tanpa menghalangi mata pencaharian. Seperti kurang lebih 3 tahun yang lalu, saya sendiri menuju Pulau Samatandu Lombok mengadakan sosialisasi kepada siswa atau warga belajar bahwa pendidikan non formal tersebut kita tidak pernah ada niatan untuk menghalangi mata pencaharian. Namun saya hadir di Pulau Samatandu untuk mencari solusi bersama. Kira-kira langkah apa yang kita ambil sehingga mata pencaharian tetap jalan, pendidikan juga tetap jalan. Sehingga dengan musyawarah tersebut, khusus warga Pulau Samatandu, kita ambil keputusan bahwa proses belajar mereka berjalan pada saat mata pencaharian atau mereka istirahat, yakni karena mata pencahariannya adalah makbagang, sehingga istirahatnya itu adalah pada saat terang bulan. Dan disitulah kita fokuskan proses belajar mengajar di Pulau Samatandu. Proses pembelajaran PKBM Al-Amanah khusus Pulau Karangrang otomatis berbeda dengan pulau-pulau lainnya, di mana perbedaannya terkendala terkhusus itu mengenai persoalan mata pencaharian yang berbeda. Kalau di Pulau Karangrang, proses pembelajarannya kita terapkan di mana mereka pada hari liburnya itu adalah hari Jumat. Karena pada hari Jumat, warga belajar itu pada umumnya tidak pergi melaut. PKBM Al-Amanah kami dirikan untuk terkhusus warga Pulau Karangrang untuk menuntaskan terkait anak putus sekolah dan anak tidak sekolah, di mana kami kurang lebih 14 tahun di Kecamatan Kepulauan melihat kondisi yang cenderung hampir kurang lebih 30% siswa alumni SMP 41 Aplukan Tupabiring tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Kemudian dengan lahirnya PKBM Al-Amanah Pulau Karangrang, akhirnya apa yang menjadi salah satu kendala pemerintah daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terkait penanganan ATS dan APS khusus wilayah Pulau Karangrang, kami bisa katakan kami bisa selesaikan sampai 100%. PKBM Al-Amanah mengelola 3 sebuah program, di mana yang pertama adalah program pendidikan kesetaraan terbagi atas paket A, B, dan C. Yang kedua adalah kursus komputer. Insya Allah kita punya target 2025 setelah kita sudah bisa jalankan program yang kedua. Kenapa kita butuh waktu? Karena sarana dan prasarana yang
menjadi kendala kami. Dan alhamdulillah sampai saat ini kurang lebih 50% sarana dan prasarana yang rencana kami akan gunakan dalam proses kursus komputer sudah ada, tinggal menunggu penyempurnaannya. Kemudian yang ketiga adalah Taman Baca Masyarakat. Ini adalah salah satu juga terobosan program salah satu pendidikan non formal, di mana di dalamnya adalah salah satu baik di tingkat kabupaten bahkan sampai di tingkat nasional. Tingkat literasi kebiasaan masyarakat untuk membaca itu sangatlah minim, sehingga kami berinisiatif mencantumkan juga suatu program namanya Taman Baca Masyarakat atau Taman Bacaan Masyarakat. Tapi tidak menutup kemungkinan jikalau memang suatu saat kami mendapat suatu masukan atau saran dari teman-teman, bisa jadi kami akan menambah satu program, dan saat ini yang kami canangkan adalah program yang berbasis kebudayaan. Adapun beberapa program-program lainnya selain daripada yang telah disampaikan sebelumnya, kami pun bukan hanya bergerak pada bidang pendidikan, tapi kami juga bergerak pada bidang sosial keagamaan, di mana kami punya program salah satunya di Pulau Karangrang, yaitu kita mau rencana biayai DDI. Kebetulan atapnya itu sudah rusak. Jadi dengan alumni PKBM Alamana yang telah ditamatkan baik di tingkat paket A, B, dan C, kita mintai sumbangan atau sukarela sebesar Rp100.000 per siswa. Tapi bukan paksaan, dan itu pun kapanpun mereka mampu membayarnya, kapanpun kami terima. Tidak ada bahwa harus pada saat itu, tapi peruntukannya untuk perbaikan atap seng DDI Pulau Karangrang, dan itu juga kita melalui proses musyawarah untuk mufakat dan telah disetujui baik pihak lembaga maupun pihak warga pelajar itu sendiri. Pada intinya saya sangat berterima kasih kepada teman-teman bahwa lembaga PKBM Alamana tidak akan bisa besar seperti ini tanpa dukungan dari teman-teman. Secerdas apapun saya, sepintar apapun saya, tanpa didukung oleh tim, karena yang namanya tim pasti membutuhkan pengorbanan, bukan hanya daripada pimpinan, tapi pengorbanan daripada anggota-anggota saya, di mana di awal kami melangkah, kami tidak punya apa-apa. Kami hanya bermodal sukarela tanpa gaji sebesar apapun. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman saya, tim-tim saya. Mari kita bangun bersama lembaga ini demi mewujudkan pendidikan untuk anak bangsa semuanya. Dan bukan hanya di bidang pendidikan, tapi mari kita tingkatkan, terkhusus lagi saya secara pribadi, ke bidang sosial keagamaan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada teman-teman dan unsur pemerintah daerah yang mendukung kami dalam kemajuan peningkatan PKBM Alamana Pulau Karangrang. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inakke salah sere siswa paket B PKBN Alamana. Di mula-mulanna anne paket ka bukana jasana salam ijasa palsuji kukinipi agang-agangku ang daftar lista di saya ampake ijasa paketna nampami lompo patujungku ang daftar todon ri paket ka selama anne paket ka selama anne apilajarak ka ri paket ka katambangi pengetahuanku sirapik ka ang maca-maca buku siagang tenatonja naganggui jama-jamanku bagi warga iya atau anak-anak putus ka sekolah mai maki naki sama-sama
pelajar dipaket ka untuk berantas ki buta huruf ka siagang putus sekolah iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nakke Desari umur 47 tahun, mari berantas buta aksara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hardianti, Kepala Satuan Pendidikan Kelompok Bermain Al-Amanah Pulau Karangrang. Bercerita sedikit mengenai lembaga PAUD kami, yaitu Kelompok Bermain Al-Amanah. Kelompok bermain kami adalah lembaga PAUD atau sekolah untuk anak usia dini yang lahir dan kami bangun dengan tujuan untuk menuntaskan pendidikan di pulau kami ini, yaitu Pulau Karangrang. Sebelumnya, masyarakat tentu tahu bahwa sudah ada lembaga PAUD yang berdiri terlebih dahulu di pulau ini dengan nama Kelompok Bermain Bahari atau KB Bahari. Namun, lembaga kami berdiri bukan untuk saling bersaing, namun lembaga kami berdiri untuk sama-sama memajukan pendidikan di pulau kami ini. Kami melihat kondisi dan keadaan masyarakat di pulau kami ini terbilang cukup padat. Dengan pertimbangan, untuk SD saja, di pulau kami ini terdapat 2 SD negeri, yaitu SD Negeri 7 Karangrang dan SD Negeri 30 Karangrang. Yang dimana jika jumlah kedua siswa SD ini digabung, maka kurang lebih anak yang bersekolah adalah 400 siswa atau 400 anak. Pertimbangan inilah sehingga dipandang perlunya ada satu lembaga lagi yang membantu mengakomodir anak usia dini untuk bersekolah. Sehingga dengan pertimbangan ini pula lah maka lembaga PAUD kami, yaitu Kelompok Bermain Al-Amanah, didirikan. Dan alhamdulillah setelah berdirinya lembaga PAUD kami, yaitu PAUD KB Al-Amanah, kami melihat potensi anak-anak untuk bersekolah di pulau kami ini semakin banyak dan tingkat kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anak-anak mereka di tingkat PAUD sebelum masuk ke jenjang SD pun semakin meningkat. Demikianlah pemaparan singkat kami tentang sejarah atau profil dari KB Al-Amanah yang memiliki visi membentuk anak yang cerdas, baik dan terampil, berakhlak mulia, soleh dan saleha, sehingga terwujud anak yang kreatif dan mandiri sesuai dengan misi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pangkep, yaitu Pangkep Cerdas.